Halo Jainar, silakan buka suaranya. Halo. Tanyai dong, apa kabarnya? Apa kabar Jainar? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Terima kasih untuk Jainar. Tadi sudah Elita, sudah siapa lagi tadi itu? Jainar, ada lagi nggak yang mau disapa? Coba, kakak mau dengar suaranya Radinka. Mana Radinka? Radinka. Hai Radinka. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Radinka yang ada di sana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Yeay. Siapa lagi yang mau kita tanya Jose? Tadi Radinka, sekarang Jose. Siapa pilih? Kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman. Yelsi. Oke, Yelsi. Buka suaranya Yelsi, apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, sehat? Sudah? Sehat. Puji Tuhan. Yeay. Adalah siapa tadi si Yelsi, sekarang siapa yuk? Ada siapa lagi nih? Oke, kita mau dengar kabarnya Sisi dan Lovely. Mana Sisi dan Lovely nih? Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat? Kakaknya? Sehat. Mana kakaknya? Baik juga? Iya. Oh iya baik. Yeay, puji Tuhan sehat di sana. Teman-teman kita ada yang di Bontang. Selanjutnya tadi Sisi, Lovely, sudah siapa lagi yang belum? Gary. Oke, Gary dan Brian ya. Iya. Iya. Mana Gary dan Brian? Apa kabarnya? Halo, baik. Kabar baik ya. Brian juga kabarnya baik? Baik. Baik, puji Tuhan. Terakhir siapa yang belum? Ada lagi yang belum nggak? Irel ya. Oh, Mirel, adik kita Mirel. Mana Mirel? Apa kabarnya Mirel sore hari ini? Suaranya dia. Oh, Kayla salahin Mirel. Mohon maaf. Kayla, apa kabarnya? Adik Kayla. Hai. Adik kita ini yang luar biasa. Halo. Kabar baik ya. Terima kasih Kayla. Mohon maaf, kesalahan kami. Oke, sudah semua ya? Ada lagi? Semuanya sudah semua ya? Kita sapa. Ada lagi yang belum kita sapa, ini satu orang di sini. Gimana Michelle yang ada di tempat ini? Gimana kabarnya? Oh, kabar baik? Sudah siap kita mau mulai ibadah minggu ceria? Semuanya siap? Oke, siap. Kalau siap kita berdiri, kita mau berdoa, baru kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Oke, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya Jose ya. Iya. Kakak pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur ada untuk hari ini, untuk ibadah minggu ceria Tuhan, walaupun kami di rumah, masing-masing itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Dan kami mau bernyanyi, kami memuliakan Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu kami mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita mau nyanyikan lagunya. Hati yang gembira adalah obat. Oke, tahu ya semuanya ya. Kita mau bersuka cita. Kita mau bergembira ya adik-adik ya untuk Tuhan ya. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit hari ini? Sehat semua tadi kakak dengar ya? Iya. Oke ya, kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira. Yeah. Kita bisa bertepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang.
bilang hati yang gembira adalah obat ya. Benar ya? Kita bersuka cita kalau kita dalam tubuh kita sakit ya. Susah sebenarnya untuk bersuka cita, tapi kita ingat, oh iya kita harus bersuka cita. Oke, karena apa? Karena itu adalah obat. Kata Tuhan ya, seperti obat kalau kita bersuka cita untuk Tuhan ya kan? Iya. Iya, benar ya Jas ya? Betul. Betul. Jadi adik-adik, Kakak Citra bersyukur kayak gitu. Ketemu adik-adik lagi hari ini ya. Ya, kemarin Kakak Citra sakit. Kemarin beberapa minggu Kakak sakit. Tapi Kakak bersyukur bisa lagi dengan adik-adik ya kan? Nah, di minggu ceria itu yang membuat Kakak Citra bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Oke. Coba Kakak Citra mau dengar cerita dari adik-adik atau ada nggak yang minggu lalu sakit atau adik-adik sudah mulai sekolah offline lagi nggak? Ada yang sudah mulai offline? Jose sudah mulai offline? Sudah mulai offline. Offline lagi ya, semenjak kemarin COVID sempat sudah offline. Tapi karena COVID-nya meningkat jadi kembali lagi online ya? Iya. Iya, itulah adik-adik ya, tetap bersuka cita ya walaupun kita sekolahnya online ya. Ya? Oke? Oke. Kita mau nyanyi lagu, bernyanyi lagi ya. Iya. Masih siap bernyanyi? Masih Adik-adik semangat. di rumah? Siap, ready? Masih. Siap. Oke, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dengan apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh tinggi. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Sekali lagi saya mau tumbuh. Amin. Adik-adik mau bertumbuh nggak? Seperti pohon. Mau? Jose mau nggak? Mau. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, ya kan? Tadi dia Iya. bilang kan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita mau tumbuh seperti pohon ya, pohon anggur yang berbuah banyak ya. Iya. Iya, ya. Jadi kakak mau tanya nih, ngomong-ngomong tentang firman Tuhan. Minggu lalu ada yang masih ingat ke adik-adik dibagikan tentang apa firman Tuhannya, kakaknya? Kira-kira ada yang ingat nggak? Minggu lalu tentang apa ya? Kayaknya berhubungan dengan hari lagu ini deh. Ada yang mau jawab? Saya? Berdoa setiap hari. Tentang apa? Ulangi. Siapa tadi? Elita. Berdoa Apa setiap Elita? Bisa hari. diulangi? Radinka. Berdoa Radinka. setiap hari. Maksud dari berdoa. Maksud Maksud dari berdoa. Sama ya Radinka juga tadi ya jawabnya ya. Iya. Oke, berarti tentang maksud dari berdoa. Nah, kalau kemarin sudah masih ingat yang tentang berdoa, berarti ada ayat hafalannya ya pasti ya. Adik-adik boleh duduk dulu, boleh duduk. Tadi sudah berdiri, boleh duduk. Atau yang sudah duduk, nggak apa-apa lanjutkan duduk. Ada yang
Ingat nggak ayat hafalan minggu lalu apa? Ada. Coba ayat hafalannya apa? Siapa yang mau mulai duluan? Angkat tangannya. Angkat tangan. Siapa? Ada? Oke, Elita. Coba sebutkan di kitab apa, Elita? Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Coba dibacakan. Matius 7 ayat Dibacakan. 7. Coba dihafal. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk Elita, good job. Tadi Elita sudah bisa menghafalkan Matius pasal 7 ayat 7. Selanjutnya ada lagi? Selain Elita? Yelsi. Oke, silakan Yelsi. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, good job. Terima kasih untuk Yelsi. Hampir lupa namanya Yelsi, nggak lupa sih. Hampir kepleset ngomongnya ya, sorry. Jadi tadi Elita, Yelsi sudah ada lagi? Kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain? Saya. Di Matius pasal 7 ayat 7 adik-adik, ada lagi? Saya. Siapa yang mau mencoba? Saya. Nadinka? Ya. Oke, dia harus tunggu ditunjuk dulu nih, gengs. Silakan, ya kan? Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yeah! Terima kasih Radinka, good job. Mission selesai. Ada lagi? Tadi sudah Elita, Yelsi, siapa? Radinka, dan ada lagi? Ada lagi? Silakan. Joinar. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke. Mission complete. Oke. Sudah tadi Abang Joinar, Elita tadi sudah juga, Yelsi, Jose nih. Jadi ada lagi kalian ini? Ada lagi? Siapa lagi yang mau coba? Oh, Sisi sama Lovely. Ayo. Aduh. Belum hafal. Oh, belum hafal. Oke, no problem. Lanjut, ada lagi? Kalau tidak ada, kita mau dengar firman Tuhan untuk hari ini. Kira-kira apa ya? Kalau kemarin maksud tentang berdoa, masih tentang berdoa, apakah hari ini juga tentang berdoa ya? Ataukah hari ini kita belajar yang lainnya tentang Tuhan Yesus? Oke? Ada yang tahu kira-kira hari ini kita belajar apa? Ada yang mau tebak nggak? Kira-kira hari ini mau tentang apa? Nanti kan yang bagikan firman Tuhannya adalah Cece Esther. Ada? Kira-kira, Kak ceritanya tentang Daniel. Boleh kan tebak nih, ya kan? Iya. Kalau kamu kira-kira tentang apa hari ini? Tentang apa, Jose? Menurut Jose deh. Enggak ada salah, enggak akan dihukum kok. Enggak dapat hadiah juga. Pohon anggur. Pohon anggur. Oh, Jose tentang pohon anggur ya. Tentang. Ada lagi yang lainnya? Michelle? Mau nebak saya Kak tentang hari ini tentang Tuhan Yesus dicobai misalnya. Nggak apa-apa. Kalau Kakak Citra sih kira-kira hari ini tentang Tuhan Yesus juga. Tentang Tuhan Yesus yang pergi ke
perjalanan menuju ke satu kota dan ketemu perempuan Samaria. Itu sih menurut kakak, cuma nggak tahu ya benar atau salah. Kakak juga nggak tahu hari ini tentang apa. Ada lagi yang mau coba berhadiah? Coba berhadiah. Nggak ada ya? Adik-adiknya takut nebak nih, ya kan? Karena nggak berhadiah sih, ya kan? Oke, gitu kita mau siapkan hati kita mau bernyanyi. Saya mau ikut Yesus. Kita anak-anak Tuhan mau ikut Yesus ya? Iya. Benar ya Jose ya? Benar. Iya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita katakan lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah, bahkan yang ada di sini Tuhan. Dalam setiap hari Tuhan bersama-sama dengan kami. Ketika kami mau mengikut Engkau Tuhan, jadikan kami dengan hati yang benar Tuhan, menjadi anak-anak yang mau mengikut Engkau sampai akhir Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam masa kecil kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mau dengar firman yang akan dibagikan Tuhan oleh Cece Esther Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar, memberi telinga seorang murid dengan benar Tuhan. Bahkan kami mau dengar-dengaran Tuhan apa yang disampaikan sore hari ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Oke. Silakan Cece Esther. Oke, terima kasih Kak Citra. Shalom semuanya. Coba Cici mau dengar dulu nih mana suaranya. Shalom. Wah, semuanya semangat ya, antusias. Oke. Cece mau tanya dulu nih sebelum Cece mulai ceritanya. Di sini adik-adik ada nggak yang pernah berdoa untuk temannya meskipun rumahnya saling berjauhan? Adik-adik percaya nggak kalau misalkan kita berdoa untuk teman kita meskipun kita nggak bertemu sama dia, tapi Tuhan bisa menyembuhkan? Percaya nggak adik-adik? Nah, Percaya. nanti jawabannya pertanyaannya dijawab setelah Cece cerita, oke? Nah, jadi hari ini Cece mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus, kenapa tuh, Ceh? Nah, jadi Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana dan hamba seorang perwira. Cici mau cerita tentang itu tuh hari ini. Ada yang nebak itu nggak dari tadi? Ada yang nebak itu nggak? Tidak. Nggak ada yang nebak itu ya. Nah, jadi Cici mau cerita tentang itu hari ini. Nah, jadi di cerita ini dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Nanti adik-adik boleh baca lagi ceritanya ya kita. Nah, jadi saat itu Tuhan Yesus sedang berada di tempat yang bernama Kana. Ada yang ingat nggak Tuhan Yesus melakukan mujizat apa di Kana? Mujizat pertama Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan. Ada yang tahu? Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, benar. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur pada saat ada pernikahan di Kana. Nah, Tuhan Yesus saat itu sedang berada di Kana. Nah, di tempat lain namanya Kapernaum, ada seorang pegawai istana. Dia itu memiliki anak yang sedang sakit dan hampir meninggal karena sakit keras gitu, sakit parah gitu. Jadi dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat. Dia jadi mau pergi ke Tuhan Yesus, dia mau minta supaya Tuhan Yesus itu sembuhkan anaknya gitu. Dia mau ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Sedangkan dia di Kapernaum, Tuhan Yesus ada di Kana. Itu jaraknya lumayan jauh, butuh waktu berhari-hari untuk bisa sampai di Kana dari Kapernaum. Nah, tapi dia tetap semangat, dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dia mau minta disembuhkan anaknya, dia benar-benar karena dia sangat mengasihi anaknya, dia mau rela berjuang gitu dari Kapernaum ke Kana gitu. Nah, pergilah dia. Pada saat itu belum ada motor, belum ada mobil, apalagi pesawat ya, belum ada waktu itu. Jadi dia harus berjalan kaki. Wah, berjalan kaki, kita aja kadang-kadang misalkan disuruh ke depan sama mama aja, ini capek gitu ya. Apalagi ini berhari-hari. Kalau berhari-hari itu kira-kira capek apa enggak ya? Capek ya. Kalau jalan kaki berhari-hari capek ya. Pasti udah kayak aduh, malas nih. Rasanya kayak kalau kita pikir-pikir kayaknya rasanya malas gitu ya jalan berhari-hari gitu. Nah, harus jalan kaki, nggak naik motor, nggak naik mobil gitu, nggak istirahatnya mungkin terbatas gitu, nggak nyaman gitu. Tapi dia tetap mau pergi. Si bapak ini tetap mau pergi ke. Jadi dia berjalan kaki sampai akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus di Kana. Nah, pas dia ketemu Tuhan Yesus, dia senang banget. Terus dia mau bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan anak saya, Tuhan. Kayak gitu. Baru Tuhan bilang, pulang,
pergilah, anakmu hidup, katanya gitu. Tuhan bilang gitu. Terus si bapak ini mendengar hal itu, dia percaya atau enggak? Dia percaya ya, dia percaya sama apa yang Tuhan katakan gitu. Jadi dia pulang, dia pergi lagi dari Kana itu, dia balik lagi ke tempatnya di Kapernaum, dia balik lagi. Pas dia perjalanan pulang, dia yakin, dia sambil pulang dia sambil yakin kalau Tuhan itu sudah menyembuhkan anaknya. Padahal Tuhan cuma bilang, pulang, anakmu hidup gitu. Tapi dia tetap yakin, dia tetap antusias bahwa Tuhan itu sudah menyembuhkan anaknya. Di perjalanan pulang, dia ada pembantunya dia yang datang ke perjalanannya dia. Jadi dia belum sampai di kotanya dia, tapi pembantunya dia tuh datang ke perjalanannya dia, menyusul dia gitu ceritanya. Nah, dia bilang, Tuhan, anakmu sudah sembuh, katanya kayak gitu. Jadi dia pas dengar, wah, senang banget. Dia senang banget, anaknya udah sembuh. Terus dia ingat bahwa Tuhan yang sudah menyembuhkan dia sesuai dengan kata Tuhan tadi, anakmu hidup, katanya. Nah, kita belajar di sini kalau kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Meskipun Tuhan Yesus nggak bertemu secara langsung sama anak bapak itu, tapi Tuhan tetap bisa menyembuhkan anak itu karena iman dari bapak ini, iman yang sangat besar dari bapak pegawai istana ini, gitu. Nah, ini di cerita lain lagi, di tempat lain lagi, saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum. Nah, pas Tuhan Yesus di Kapernaum, ada seorang perwira yang mendatangi Tuhan Yesus. Tuhan, dia datangi Tuhan Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan hamba saya gitu. Dia minta sama Tuhan Yesus supaya disembuhkan karena hambanya ini sedang sakit. Jadi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mendengar hal itu, Tuhan Yesus tuh tergerak hatinya, dia mau menyembuhkan si hamba perwira ini. Dia bilang, aku akan menyembuhkannya, kata Tuhan Yesus kepada hamba itu, kepada perwira itu. Jadi perwira ini merasa tersanjung Tuhan Yesus mau menyembuhkan hambanya gitu. Jadi dia bilang, Tuhan, tapi engkau, aku merasa nggak layak Tuhan, kau masuk ke rumahku Tuhan, gitu katanya. Jadi dia bilang, katakan saja Tuhan, sepatah kata hambaku itu pasti akan sembuh, katanya gitu. Nah, jadi karena dia merasa sangat tersanjung kalau Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang, pas mendengar hal yang tadi dikatakan oleh hamba itu, perwira itu, Tuhan Yesus merasa heran. Dan Tuhan Yesus tuh kayak Tuhan Yesus kagum gitu sama iman yang dimiliki oleh perwira ini. Padahal Tuhan bilang aku akan menyembuhkannya gitu. Jadi Tuhan kagum, terus Tuhan heran. Baru Tuhan bilang, pergilah, jadilah sesuai dengan apa yang engkau percaya, kata Tuhan kayak gitu. Nah, si perwira ini juga mendengar Tuhan bilang seperti itu juga, dia juga sangat percaya, dia langsung yakin, nggak pakai tapi Tuhan, dia langsung nggak pakai tapi Tuhan gitu, tapi dia langsung percaya gitu, dia langsung yakin sama Tuhan gitu. Dia langsung pergi lagi ke tempat hambanya itu, dan hambanya itu sembuh. Padahal perwira ini bukan orang Israel. Terus Tuhan bilang, wow, iman sebesar ini itu belum pernah dia lihat dari orang Israel gitu, karena si perwira ini memiliki iman yang sangat besar gitu. Dia memiliki keyakinan yang sangat besar bersama Tuhan bahwa Tuhan ini sanggup menyembuhkan hambanya ini. Nah, dari sini juga kita juga belajar kalau Tuhan itu bisa bekerja itu nggak cuma sekedar suku apa, tapi semua suku Tuhan bisa bekerja gitu. Semuanya Tuhan tuh nggak memandang apa, nggak milih-milih, nggak memandang apapun, tapi Tuhan tetap bisa bekerja untuk semuanya gitu. Nah, adik-adik mengerti? Mengerti?
Nah, coba dijawab pertanyaan Cece yang tadi. Jadi, apakah Tuhan bisa menyembuhkan meskipun kita nggak saling bertemu gitu berdoanya? Misalkan terbatas jarak gitu. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan atau enggak ya? Bisa. Bisa ya. Tuhan Yesus itu Tuhan tuh punya kuasa yang nggak terbatas. Jadi meskipun jarak kita jauh atau ada masalah apapun, tapi tetap kuasa Tuhan tuh terlebih besar gitu dari masalah kita. Jadi adik-adik kalau misalkan ada temannya yang lagi butuh berdoa, meskipun teman kita ini jauh sama kita nggak tetap bisa berdoa buat teman kita meskipun dari rumah aja gitu. Kita di kamar mungkin pas kita habis selesai belajar atau habis selesai main, kita mau berdoa buat teman kita. Kalau teman kita lagi ada yang sakit atau butuh dukungan doa, kita bisa berdoa aja gitu, berdoa aja sama Tuhan gitu. Kita berdoa untuk teman kita ini, meskipun saat itu kita nggak sedang bersama-sama dengan teman kita, tapi kita tetap bisa berdoa untuk dia. Oke adik-adik? Kita mau belajar ya, mau belajar untuk berdoa untuk teman-teman kita. Dari hal-hal yang setimpal aja, mungkin kita dengar dia lagi sedih, mungkin teman kita lagi sedih, kita mau berdoa, Tuhan berkati teman, disebut nama temannya siapa, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan sukacita gitu. Kalau ada yang temannya lagi sakit, didoain supaya temannya sembuh gitu ya. Oke adik-adik? Oke? Coba mana jempolnya? Oke. Nah, ayat hafalan kita buat minggu ini di Ibrani 11 ayat 1. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Udah dapat? Udah semuanya? Yang udah coba kasih jempolnya. Ibrani pasal berapa? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Yang mau catat dulu, nanti dicatatnya ya. Udah dapat? Udah dibuka Alkitabnya Ibrani 11 ayat 1? Oke. Siapa yang mau baca ini? Ada yang mau membacakan? Coba Yelsi bacain ya. Biar teman-temannya dengar semuanya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, makasih Elsie. Itu ya teman-teman ya, ayat hafalannya ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita kalau kita punya harapan sama Tuhan, itu namanya iman. Iman yang belum saat itu kita belum menerimanya gitu. Mungkin kita belum melihat, tapi kita sudah berharap, itu iman. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, itu ayat hafalan buat minggu depan ya adik-adik semuanya. Nanti minggu depan kalau ditanyain sama kakak-kakaknya, hafal ya semua ya adik-adik ya. Kan ayat hafalannya pendek ya. Iya. Oke, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap kami, biarlah kami boleh mengingat dan menghidupinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Citra. Terima kasih Cece Elsa. Ya, bersyukur ya. Jose ya, tadi dengar firman-Nya.
Ternyata ulang tebakan kita meleset semua. Jadi hari ini dibagikan tentang apa firman Tuhan tentang apa, Jose? Perwira. Seorang perwira yang percaya ya? Iya. Ya, percaya kenapa? Karena Kira-kira Tuhan karena Yesus, apa? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Iya, dia menyembuhkan pegawai istana. Oh ya, pegawai istana. Dan hamba perwira ya. Jadi perwira itu identik dengan tentara ya adik-adik ya, prajurit. Nah jadi ceritanya tadi adalah seorang perwira yang dia punya seorang hamba itu berarti adalah orang yang mengikut dia ya, benar ya, hamba Iya. orang yang mengikut dia sakit dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia minta apa yang harus dia lakukan kayak gitu ya, singkat ceritanya, dan akhirnya iman, jika dia bilang katakan sembuh, percaya, maka dia akan sembuh, dan dia pulang melihat hambanya telah sembuh setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia punya iman ya adik-adik. Kalau kemarin kita berdoa, belajar tentang berdoa, hari ini juga sama, kita percaya bahwa ya berdoa dan percaya dengan sungguh-sungguh itu namanya iman. Dia percaya kepada apa yang dia doakan itu akan terjadi ya Jose ya. Iya. Ya kalau sakit, saya percaya Tuhan saya sembuh, saya pasti sembuh. Nah, pasti sembuh, amin ya. Amin. Iya, amin. Tidak ada yang mustahil ya, Iya. bagi anak-anak Tuhan. Oke, ya jangan lupa hafalannya di apa Jose tadi? Di Ibrani ayat 11 ayat 1. Oke, jadi Ibrani pasal 11 ayat 1 untuk minggu depan tugasnya ya direnungkan, dibaca ulang. Oh, iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat ya, adalah segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat gitu. Jadi iman ya. Jadi sepertinya kalau salah tadi menyebutkan ayatnya ya, tapi intinya adalah iman. Oke adik-adik ya, jangan lupa tugasnya kita lakukan. Ya, yang temannya hari ini nggak datang siapa kira-kira Jose ya? Ada yang perhatikan nggak siapa teman-temannya hari ini yang nggak datang kira-kira? Jose ada di sini, Michelle ada di situ ya, di situ juga ada di layar. Radinka ada, Yelsi ada, Elita ada ya? Ada, Bren ada. Terus siapa lagi? Irel ada, Irel nggak ada, Irel nggak ada. Lovely ada ya? Ada. Oke, ada. Ada Irel. Oh, ada Irel. Hai Irel. Terus sama tadi Kayla ada ya? Adik Kayla ada. Jadi kira-kira temennya masih ada nih yang nggak datang Minggu Ceria ya. Siapa kira-kira yang belum? Ayo kita ingat-ingat teman-teman kita dulu nih Minggu Ceria tuh banyak ya. Banyak banget. Iya. Oh iya, tapi kan kayak Tirza sudah SMP ya. Iya. Johan sudah juga SMP di pelajar. Irel nggak. Oh iya, Bill dan Arka ya. Iya, Bill dan Arka. Nanti kita tanya ya, teman-teman yang kenal Bill dan Arka. Ya, mana hari ini Bill dan Arka biasanya ada. Oke? Ya. Kita mau beri persembahan adik-adik. Jadi persembahannya bisa diberikan diberikan melalui orang tuanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Karena kan kita di rumah ya, masih di rumah-rumah ya. Belum kembali lagi untuk Minggu Ceria secara bertemu dengan tatap muka ya. Jadi uang persembahannya bisa dititipkan ke mama papanya, nanti guru sekolah minggunya yang akan menerima dari persembahan adik-adik. Benar ya? Benar. Oke, kita memberikan persembahan dengan sukacita apa yang kita punya untuk Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, kita mau bersukacita bagi Tuhan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Bisa diikuti ya di atas. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka gayanya disuka. Disuka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan, di kanan. Di kanan.
lembah yang dalam, ku melintasi padang biru hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. sekali lagi di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. sekali lagi, karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Yeah. Tuhan Yesus ada di setiap hari kehidupan kita ya adik-adik ya. Iya. Di saat kita senang, sedih, sakit, ya kan? Iya. Apalagi waktu kita Suka. belajar, kita bermain, kita tidur, Tuhan bersama-sama dengan kita. Iya. Ya, Tuhan selalu menyertai kita ya adik-adik. Oke, hari ini kita mau berdoa. Sudah selesai minggu ceria kita. Kakak berharap adik-adik semakin suka ya, gemar waktu dikasih ayat hafalan bisa diucapkan, ya dihafalkan, maksudnya diucapkan, dihafalkan, diingat, baca firman-Nya, jangan lupa berdoa ya. Oke? Oke. Waktu mama papanya lagi berdoa, ikut sama mama papanya berdoa ya, adik-adik. Oke? Oke. Kita mau bertumbuh ya. Bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kita lipat tangan, tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah, di tempat demi tempat Tuhan yang hadir hari ini. Itu tidak membatasi kami Tuhan untuk mendengar firman dan kebenaran-Mu, apa yang dibagikan oleh Cece Esther tadi Tuhan. Bagaimana percaya, berdoa bahwa Engkau dapat menyembuhkan Tuhan seorang hamba perwira ini Tuhan. Walaupun dia tidak mendatangi, hamba ini tidak mendatangi Engkau, tapi perwira ini percaya bahwa Tuhan yang dapat menyembuhkan. Setiap kata-kata Tuhan Yesus akan dia lakukan Tuhan. Dan itu terjadi, sembuhlah dia Tuhan. Karena dia percaya kepada Engkau perwira ini Tuhan. Bahwa hambanya akan sembuh. Tuhan, begitu dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Bahkan yang ada di sini juga Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah adik-adik yang bersekolah online Tuhan. Biarlah adik-adik tetap antusias, bersuka cita Tuhan dalam sekolah online-nya. Dalam mengikuti pelajarannya Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menjadi kekuatan, memberi kepintaran bagi setiap adik-adik ini Tuhan yang bersekolah. Tuhan, saya juga berdoa bagi adik-adik yang di rumah yang belum bersekolah juga Tuhan. Dan dia bermain dalam masa kecilnya, saya percaya Tuhan juga memberkati pertumbuhannya, bahkan memberikan hikmat yang daripada Tuhan bagi adik-adik ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dari setiap kami yang dari kecil mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini.
Kami akan berpisah Tuhan, tapi Tuhan bersama-sama dengan kami di rumah kami Tuhan, di keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan saya berdoa bagi setiap adik-adik ini Tuhan. Jika ada adik-adik yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjadi sukacita yang memulihkan setiap bagi adik-adik ini Tuhan dalam sakitnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan bagi setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Oke, kita mau selamat ulang tahun. Ini sih ulang tahun, aduh. Selamat ulang tahun Cece Esther, selamat ulang tahun Cece Esther, selamat ulang tahun Cece Esther, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Cece Esther. Adik-adik nyanyi. Tahun Cece Esther, selamat ulang tahun Cece, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Cece Esther, happy birthday. Adik-adik di rumah, ayo ucapkan selamat ulang tahun bagi Cece Esther. Dari Jose dulu deh, Jose. Michelle, sini. Makasih Jose. Ulangi. Kasih bilang ucapan untuk Cece Esther. Selamat ulang tahun Cece, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Sini, Michelle. Makasih Sini. Jose. Lu. Teman-teman yang lain boleh. Coba siapa yang mau? Ayo. Yang ucapkan. Yelsi. Mana Yelsi? Selamat ulang tahun Cece. Lagi Gary sama Brian. Ya, Gary sama Brian ya. Iya. Ucapkan untuk Cece Esther. Mana nih? Ayo. Selamat ulang tahun Cece Esther. Selamat ulang tahun Cece. Makasih. Sini. Brian. Ini ada si Michelle. Michelle mau kasih selamat ulang tahun untuk Cece Esther. Ayo. Selamat ulang tahun Cece Esther. Oke. Terima kasih Yosel. Lagi tadi sudah Gary dan Brian. Si Cece, Lovely dan Sisi. Ya. Bisa Lovely dan ya. Selamat ulang tahun Cece Esther. Selamat ulang tahun Cece Esther. Kita seneng ya. Kita timore. Oke. Lagi tadi siapa tadi? Lovely dan Radinka. Sisi? Siapa lagi? Radinka. Oke, Radinka silakan. Selamat ulang tahun Cece, semoga panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih Radinka. Amin. Tadi sudah Radinka, siapa lagi yang belum? Joiner. Oke, Joiner. Ayo Joiner. Selamat ulang tahun Cece, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, takut akan Tuhan. Amin. Makasih Joiner. Ada lagi siapa lagi yang belum? Elita ya? Oh, Elita. Elita silakan Elita. Selamat ulang tahun Cece Esther, sehat selalu. Sehat selalu. Jangan lupa traktir aja Cece Esther. Siapa lagi? Yang belum? Ada? Sudah semua? Sudah ya? Sudah atau ada yang belum tersebutkan? Kak? Oh, Kak Diana. Oh, si Ken, ya kan? Mana Ken? Kennya lagi bobo. Lagi bobo mamanya yang Ini wakilin bisa kan Kak? mewakilkan Mama Ken. Kennya nggak ada ya. Mamanya ada yang wakilkan. Oke. Sudah ya? Oke, selamat ulang tahun Cikgu Minggu Ceria. Terus sukacita dalam melayani anak-anak yang ada di sini. Terima kasih juga buat hatinya untuk pelayanan anak-anak, semakin diberkati, lulusnya tepat waktu, kerjanya juga Amin.
semakin ditambah-tambahkan. Terima kasih, selamat ulang tahun. Thank you, Kak Din. Namanya Ken sudah mewakili Ken ya sama wakili Ken. Oke. Ya, ada lagi? Sudah semua ya? Sudah. Oke, sudah semua. Kita bersyukur ya Cece Esther sudah bertambah. Oh, dari Cece Esthernya dong. Ngomong dong, apa harapannya di pertambahan umurnya hari ini ya kan? Benar kan ya? Iya, Iya betul. dong, masa kita sudah kasih selamat, Cecenya juga ngomong dong. Ayo. Oke, jadi Cici makasih banyak ya semuanya untuk ucapan dan harapannya. Cici bersyukur banget sekarang Cici udah bertambah 1 tahun lagi. Cici jadi semakin sadar kalau Tuhan tuh baik banget gitu dalam kehidupan Cici, juga dalam kehidupan adik-adik semuanya. Cici berharapnya semoga Cici semakin takut akan Tuhan lagi, jadi lebih baik lagi. Itu sih harapannya. Amin. Semoga apa yang diharapkan Cece bisa ini Tuhan ini ya jawab ya, pasti jawab lah ya. Iya. Amin. Itu yang menjadi harapan dan doa Cece di usia yang bertambah. Oke, adik-adik, kita sudah selesai minggu ceria kita. Buat hari ini, tapi kita mau berdoa dulu deh buat Cece Esther, kan ini berulang tahun ya, bertambah usia ya. Jadi kita mau berkati Cece ya. Kita lipat tangan, tutup mata, adik-adik kita mau berdoa bagi Cece Esther. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan kalau hari ini Cece Esther bertambah umurnya 1 tahun Tuhan. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan segala sesuatu hal yang baik Tuhan atas kehidupan Cece Esther. Dan semakin dia masuk ke dalam pekerjaan baik yang Tuhan telah tetapkan Tuhan atas kehidupannya. Dan bahwa Cece Esther terus melihat kepada Engkau Tuhan, bahwa Tuhan juga mengerjakan hal perkara-perkara yang besar atas kehidupannya. Tuhan berkati setiap apa yang Cece Esther kerjakan dalam pekerjaan dan perkuliahannya. Biar juga Cece Esther bisa kuliah dengan tepat waktu menyelesaikannya Tuhan. Dan kami berkati segala sesuatu yang menjadi kesulitan dalam perkuliahannya. Biar Tuhan memberi hikmat, sukacita untuk Cece Esther menyelesaikan tugas akhirnya. Dan dalam pekerjaannya juga Tuhan, dia juga bisa bertanggung jawab Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkan kesehatan bagi Cece Esther Tuhan. Berkati segala sesuatu dia Tuhan dalam kesehatannya, dalam apa yang dia kerjakan lebih lagi di dalam Engkau. Bahkan waktu dia melayani anak-anak, sungguh kami bersyukur Tuhan dari hati Cece Esther Tuhan untuk pelayanan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Cece Esther. Kita bersuka cita ya. Iya. Bersuka cita untuk kakak-kakak guru kita yang berulang tahun hari ini, Cece Esther ya. Untuk itu adik-adik terima kasih. Selamat sore sudah ada di Minggu Ceria, ikut bergabung. Nanti kalau ada teman-temannya yang belum hadir yang hari ini diajak ya, Jose ya. Iya. Ya kan Michelle? Jadi diingati teman-temannya ya, mungkin kan ada yang punya handphone ya, atau chat mamanya. Tante kemana si Arka tante, ya kan? Hari ini kok nggak ada si tante, kayak gitu. Atau siapa, gitu ya. Jadi itu saja sore hari ini. Kita bersyukur sudah selesai minggu ceria kita. Terima kasih ya adik-adik. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.